Ini adalah part kelima membaca buku Al-Quran, Bible, Al-Quran dan Sains Modern halaman ke-9. Pada tahun 721 sebelum Masehi, takluknya Samaria menyebabkan berakhirnya kerajaan Israel, dan dengan begitu pula kerajaan Yuda mengambil alih warisan keagamaan. Proverbs, kumpulan peribahasa, tersusun dalam periode ini dan menunjukkan campuran antara teks Yahweh dan Elohim. Dengan begitu tersusunlah Pentateuch, penyusunan Deuteronom. Ulangan juga terjadi dalam periode ini. Era Josiah adalah pertengahan kedua abad ke-7 sebelum Masehi bersamaan dengan permulaan zaman Nabi Yeremia. Akan tetapi karangan Yeremia ini baru berbentuk yang definitif satu abad kemudian. Pasal-pasal Zebhania, Nahum, dan Habakuk terjadi sebelum orang-orang Israel dideportasi ke Babylon pada tahun 598 sebelum Masehi, yakni karena Babylon menang atas Samaria yang mencaplok Israel pada tahun 721 sebelum Masehi. Pada waktu itu Ezekiel sudah menyelesaikan tugas kenabiannya. Deportasi kedua terjadi ketika Yerusalem jatuh pada tahun 587 sebelum Masehi, dan pengasingan itu baru selesai pada tahun 538 sebelum Masehi. Pasal mengenai Ezekiel, seorang nabi besar Yahudi yang terakhir nabi zaman pengasingan, baru dibukukan setelah ia meninggal. Para penulis pasal Ezekiel tersebut juga menulis versi sacerdotal mengenai Genesis, yakni mengenai periode dari waktu dunia diciptakan oleh Tuhan sampai matinya Nabi Yakub. Dengan begitu, maka di antara teks Yahweh dan teks Elohim telah diselipkan teks ketiga yang perbedaannya umurnya adalah 4 dan 2 abad lebih dahulu. Pada waktu itulah muncul lamentation, nuduk atau tangisan. Karena perintah Raja Persia Kurus yang mengalahkan Babilonia, pengasingan ke Babylon diakhir pada tahun 538 sebelum Masehi. Orang-orang Yahudi kembali ke Palestina dan mendirikan lagi temple mereka di kota itu. Kegiatan nabi-nabi mulai lagi dan menghasilkan pasal-pasal baru. Hagai, Zechariah pasal ketiga dari Isaiah, Malachi, Daniel, dan Baruch dalam bahasa Yunani. Periode setelah dideportasi ke Babylon adalah juga periode Books of Wisdom, Proverbs, kebijaksanaan Sulaiman, ditulis kurang lebih pada tahun 480 sebelum Masehi. Pasal Ayub, Job pada pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi, Ecclesiastes atau Kohelet pada abad ke-3 sebelum Masehi, bersama dengan Song of Songs, nyanyian Choristles, Tawarik 1 dan 2, Ezra dan Nehemia, Ecclesiasticus atau Sirah baru muncul pada abad ke-2 sebelum Masehi. Book of Wisdom dan Maccabees 1 dan 2 ditulis pada abad pertama sebelum Masehi. Pasal-pasal Ruth, Esther, Jonah, Tobit, dan Judith adalah sukar untuk dipastikan abad penulisannya. Keterangan-keterangan tersebut masih dapat berubah jika ada riset-riset baru, oleh karena perjanjian lama keseluruhnya baru terkumpul pada abad pertama sebelum Masehi dan secara definitif baru pada abad pertama sebelum Masehi. Dengan begitu, maka perjanjian lama merupakan satu monumen literatur bangsa Yahudi yang terkumpul sedikit demi sedikit sehingga periode agama Nasrani. Pasal-pasalnya telah ditulis, disempurnakan, dan ditinjau kembali pada abad ke-10 dan abad pertama sebelum Masehi. Faktor ini bukan sekedar pendapat saya pribadi, akan tetapi saya kutip dari entry The Bibles pada Encyclopedia Universalis yang ditulis oleh G.P. Sandrots, profesor pada Dominican Faculties, Salchor,
Untuk memahami apakah perjanjian lama itu, kita harus ingat hasil-hasil penyelidikan para spesialis yang sangat kompeten. Suatu wahyu telah tercampur dengan tulisan-tulisan itu, akan tetapi pada waktu ini yang kita miliki hanya hal-hal yang ditinggalkan oleh orang-orang yang telah mengubah teks asli menurut situasi dan kondisi yang dihadapi mereka. Jika kita bandingkan hal-hal objektif tersebut di atas dengan hal-hal yang tersebut dalam kata-kata pengantar bermacam-macam Bible yang dicetak untuk awam, kita rasakan ada perbedaan. Dalam kata-kata pengantar itu tak disebutkan hal-hal yang mengenai pembukuan Bible. Hal-hal yang samar-samar dan kabur tidak memberi penjelasan sehingga memberi gambaran yang salah. Dengan begitu, maka pengantaran-pengantaran itu banyak yang mengubah kebenaran. Banyak pasal yang diubah beberapa kali seperti dalam kasus Taurat. Tetapi dalam edisi hanya diterangkan, mungkin ada perincian-perincian yang ditambahkan. Kadang-kadang ada pengarang yang mengadakan diskusi tentang suatu bagian yang penting dan penolakan pembahasan yang mendalam. Sungguh menyedihkan jika kita melihat hal-hal yang tidak benar dilakukan oleh orang-orang penyiar Bible untuk awam. Torah adalah nama dalam bahasa Semit. Kalimat Yunani yang sekarang dipakai dalam bahasa Perancis adalah Pentateuque, Inggris Pentateuch, yang artinya kitab yang terdiri dari 5 bagian: Genesis, Kejadian, Exodus atau Keluaran, Leviticus atau Imamat, orang-orang Levi atau Number atau Bilangan, dan Deuteronomi atau Ulangan, yaitu 5 pasal yang pertama dari 39 pasal yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Kumpulan teks ini membicarakan asal alam sampai masuknya bangsa Israel di Kanaan, tanah yang dijanjikan, sesudah mereka menjadi budak di Mesir, atau lebih tepat lagi sampai wafatnya Nabi Musa. Tetapi riwayat kejadian-kejadian sejarah itu dipergunakan sebagai kerangka untuk menerangkan kehidupan keagamaan dan sosial bangsa Yahudi. Dari sinilah berasal nama Torah, hukum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen selama berabad-abad berpendapat bahwa pengarang Taurat 5 bagian pertama dari Perjanjian Lama adalah Musa sendiri. Barangkali pendapat tersebut didasarkan atas ayat Exodus surat 14, Exodus 17 14 yang berbunyi, tulislah itu kekalahan kaum Amalek dalam kitab, atau atas ayat Deuteronomi surat ke-33 ayat 2 tentang Exodus dari Mesir yang berbunyi, Musa menerangkan dengan tulisan tempat-tempat mereka berangkat, atau dalam ayat-ayat Deuteronomi 3 ayat 9 yang berbunyi, Musa menulis aturan hukum ini. Semenjak abad pertama sebelum Masehi, banyak orang yang mempertahankan anggapan bahwa seluruh Taurat ditulis oleh Nabi Musa. Di antara orang-orang itu adalah Flavius Josephus dan Philo dari Alexandria. Pada waktu sekarang, anggapan seperti tersebut di atas sudah ditinggalkan orang. Tetapi meski begitu, Perjanjian Baru masih dipertahankannya. Paulus dalam letter to the Romans-nya, surat kepada orang-orang Rom, surat ke-10 ayat ke-5, mengutip Leviticus, menegaskan Musa sendiri menulis aturan-aturan yang datang dari Taurat. Yahya Jones, pengarang Injil yang keempat, dalam Gospelnya surah ke-5 ayat 46-47 meriwayatkan bahwa Yesus berkata, jika kamu telah melihat Musa, kamu tentu akan percaya kepadaku, karena ia Musa telah menulis tentang diriku. Kalau kamu tidak percaya kepada apa yang telah ditulis oleh Musa, bagaimana kamu dapat percaya kepada apa yang aku katakan? Di sini kekeliruan timbul dari redaksi. Teks asli dalam bahasa Yunani adalah epithesis, yang berarti pasal dan bukan menulis. Dengan begitu, makna Yahya penulisan Injil yang keempat telah memberi keterangan yang salah yang digambarkan telah diucapkan oleh Yesus. Saya meminjam bahan-bahan di atas dari Pastor Devout, Direktur Lembaga Bible di Yerusalem, dalam bukunya edisi bahasa Perancis dari Genesis Kitab Kejadian tahun 1962. Ia membuat preambul yang membuat argumentasi yang bertentangan dengan keterangan Injil mengenai siapa penulis Taurat 5 pasal pertama dalam Perjanjian 5. Pastor Devout memperingatkan
memperingatkan bahwa tradisi Yahudi yang menjadi pedoman bagi Yesus dan rasul-rasulnya, sahabat-sahabatnya, telah diterima sampai akhir abad ke-pertengahan. Pada abad ke-12, Aben-Ezra adalah satu-satunya orang yang menentang anggapan itu. Pada abad ke-16, Charles Sachs memperingatkan kita bahwa Musa tentu tidak dapat menulis berita tentang kematiannya seperti yang tersebut dalam Deuteronomi surat ke-34 ayat 5-12. Pengarang kemudian menyebutkan kritik-kritik lainnya yang mengatakan bahwa tidak semua Taurat itu karangan Nabi Musa. Secara khusus disebutkan buku karangan Richard Simon yang berjudul Histoire critique du Vieux Testament, sejarah kritik tentang Perjanjian Lama, tahun 1678, yang menonjolkan kesulitan-kesulitan kronologis, urutan sejarah, ulangan-ulangan, tulisan-tulisan yang tidak teratur tentang riwayat-riwayat, serta perbedaan tata bahasa dalam Taurat. Karangan Simon tersebut telah mengebohkan, tetapi orang tidak lagi mengikuti argumentasinya. Buku-buku sejarah pada permulaan abad ke-18 selalu menyebutkan apa yang telah ditulis oleh Musa untuk menunjukkan bahwa itu kutipan dari sumber yang sangat kuno. Kita dapat mengerti betapa susahnya menentang suatu legenda yang berdasarkan atas sandaran yang digambarkan telah diberikan oleh Yesus dalam Perjanjian Baru. Kita berhutang budi kepada Jean Arthur, dokter pribadi Raja Laos 15, yang telah memberikan argumen yang kuat. Itu saja dulu guys, besok kita akan sambung ke halaman 12. Nggak ngerti. Sekian, bye-bye.